Hadirin, selanjutnya mari kita ikuti penyampaian keynote speech International Conference on the Transformation of Pesantren yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. For the first keynote speaker, kami mengundang dengan segala hormat kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah seorang ulama moderat, cendekiawan Islam, dan imam besar Masjid Istiqlal yang resmi dilantik pada 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959 dan pada tahun ini tepat berusia 66 tahun. Kini, beliau hadir sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, membawa harapan besar untuk Indonesia yang damai, toleran, dan berakhlak. Pernahkah kita membayangkan bahwa seorang ulama bisa menjadi simbol harmoni? Tidak hanya dikenal karena ceramahnya, tetapi karena keberaniannya menjembatani perbedaan. Itulah sosok Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal Jakarta, dari Ujung Bone ke Paris, dari pesantren hingga forum dunia. Beliau menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat, bukan ancaman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjadikan beliau sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, yang dapat diuraikan menjadi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Yuk kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada pada Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Biarkanlah masjid ini menjadi oase spiritual milik semuanya partai, milik semuanya mazhab, milik semuanya ormas-ormas, milik semuanya umat Islam, bahkan milik bangsa, karena bukan hanya orang Islam yang bisa masuk di Masjid Istiqlal. Ya, tamu-tamu kita itu hampir setiap hari itu ratusan, baik muslim maupun non-muslim. Sejak beliau diangkat menjadi imam besar Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal kini bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk mengerjakan ibadah sholat, tetapi Masjid Istiqlal menjadi simbol keberagaman yang menyatu. Di bawah kepemimpinan beliau, masjid terbuka untuk semua golongan, agama dan budaya, dan juga bangsa, selama sesuai dengan aturan agama Islam. Berorientasi pelayanan hidup nyata dalam prinsip beliau, menerima dan melayani semua umat, tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Beliau tidak dibatasi dengan apapun, beliau betul-betul melayani umat dengan ikhlas, tulus, bijak, dan juga benar. Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar menerima penghargaan bergengsi Doctor of Divinity dari Hartford International University of Religion and Peace dalam satu acara resmi yang berlangsung di kampus Hartford pada Jumat 16 Mei waktu setempat. Sebagai akademisi dan intelektual muslim, beliau adalah contoh kompetensi dan akuntabilitas. Dengan gelar doktor dan studi internasional, beliau tidak hanya berbicara, tetapi juga meneliti dan menulis dengan mendalam. Pemimpin seperti inilah yang membentuk fondasi ASN yang cerdas dan juga berhati murni. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Agama meminta umat Islam tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dalam banyak forum lintas agama, beliau hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendengarkan. Beliau menunjukkan nilai harmonis dan kolaboratif dengan menjadikan dialog sebagai alat pemersatu bangsa. Ketika banyak orang berteriak karena berbeda, beliau justru mengajak untuk duduk bersama, karena sesungguhnya kekuatan Indonesia ada pada keberagamannya. Jemaah yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan mendengarkan kajian yang alhamdulillah selalu dapat meneduhkan hati dan insya Allah selalu memperkuat iman kita. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu guru besar kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar juga merupakan sosok yang sangat adaptif. Beliau hadir di media sosial, menyapa generasi muda dengan bahasa yang lembut, penuh cinta dan damai. Beliau juga menunjukkan nilai loyal dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan Pancasila dalam setiap ceramah dan kegiatannya. Kesetiaannya pada NKRI dan moderasi beragama menjadikan beliau sosok teladan yang tak hanya dihormati oleh umat Islam, tetapi juga lintas agama.